bersama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat berlibur di akhir pekan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jadi dalam video kita kali ini kita akan menganalisa beberapa poin menarik yang kita dapatkan setelah membaca isi dari One Piece chapter 1097 kemarin. Salah satu yang menarik untuk dibicarakan yakni mengenai siapa sebenarnya sosok yang menculik Genie, mengapa Dragon begitu khawatir tentang hal tersebut. Lantas apa maksud dari orang ini menculik, dan banyak dari kalian pasti mencurigakan gerak-gerik dari Akainu, bukan? Namun ada sosok lain yang mungkin saja berperan dalam melakukan penyergapan terhadap sang komandan tentara timur dari tentara revolusioner ini. Jadi kita akan bahas tuntas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di chapter sebelumnya kita melihat bahwa Kuma dan juga Genie sama-sama semakin dewasa dan berupaya mencapai tujuan mereka. Kuma menjadi seorang pendeta dan membantu orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Genie bertanggung jawab melindungi Kuma dan bersama-sama keduanya berupaya menuju kehidupan yang lebih baik, mengambil langkah demi langkah di kehidupan mereka. Ketika keadaan di kerajaan Sorbet menjadi buruk, tidak lain adalah Kuma dan juga Genie yang mulai memberontak melawan raja. Sayangnya, mereka dipenjara dan juga ditahan saat itu. Nah, berkat upaya dari Dragon dan juga Ivankov, raja pun dibuang dan Kuma serta Genie diselamatkan. Sejak saat itulah keduanya akhirnya bergabung dengan tentara revolusioner dan naik ke posisi yang sangat penting. Kuma menjadi salah satu dari 3 pendiri tentara revolusioner, menjadi pilar ketiga bersama dengan Dragon dan juga Ivankov. Sementara itu Genie menjadi komandan tentara timur dari tentara revolusioner, yang kemungkinan besar berarti dia bertanggung jawab atas East Blue. Mengetahui bahwa Dragon memimpin revolusi yang diperhitungkan, para komandan ditempatkan di setiap sudut dunia, yang kemudian memungkinkan dia memperluas cakupan dan mengatasi berbagai masalah di tiap wilayah secara efektif. Namun sayangnya, menjelang akhir One Piece chapter 1097 terlihat jelas bahwa Genie disergap oleh beberapa musuh yang menaruh dendam padanya dan kemudian dia diculik. Tentu saja tentara revolusioner tidak akan ragu untuk mencoba mendapatkannya kembali. Tim penyelamat akan segera dibentuk dan dikirim kemanapun dia berada saat ini dalam upaya untuk mendapatkannya kembali. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah di sini Genie akhirnya akan mati? Dia adalah karakter yang belum pernah kita lihat di timeline One Piece saat ini, dan bahkan perannya sebagai komandan angkatan darat timur telah diambil alih sekarang oleh Belo Betty. Jelas sekali kan, ini merupakan indikasi bahwa Genie akhirnya mati atau paling tidak tertangkap dan kemudian disekap. Namun kita tidak boleh berharap ini menjadi titik di mana dia akan mati atau ditangkap secara permanen. Secara luas, Namagon akan bahas ini dalam video berikutnya ya. Apakah persentase Genie hidup atau mati, kita akan bahas nanti dalam video selanjutnya. Nah sekarang diduga kuat Kuma akan memimpin penyelamatan dari Genie dan menemui musuh untuk mendapatkannya kembali. Misi ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kemenangan tentara revolusioner dan kembalinya Genie dengan selamat. Peristiwa ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Oda Sensei untuk lebih memajukan hubungan antara Kuma dan juga Genie. Sebelumnya, Kuma menghindari lamaran yang diberikan oleh Genie kepadanya tentang pernikahan. Namun kini setelah diselamatkan oleh Kuma, bisa saja perasaan mereka mungkin akan berkembang lebih jauh dan berakhir dengan happy ending. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang menculik Genie? Mengapa ada laporan yang menyebut bahwa sosok yang tidak terduga melakukan hal tersebut? Raut wajah dari Dragon pun tampak khawatir mendengar kabar ini. Nah, hal ini sepertinya mengisyaratkan adanya penyergapan. Banyak orang menduga Chipperpol ataupun pasukan marinir yang lainnya mungkin terlibat di sini. Ini bisa saja ini akan menjadi cara yang menarik untuk memperkenalkan kembali CP0, menunjukkan tindakan mereka di masa lalu. Ini juga akan menjadi cara yang menarik untuk menunjukkan beberapa sejarah konflik antara Dragon dan Chipperpol. Dragon menyebutkan sebelumnya bahwa Chipperpol sempat menambah anggotanya menjadi beberapa bagian dalam beberapa tahun terakhir ini. Mungkin ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana hal itu akan terjadi nantinya. Namun sepertinya Chipperpol tidak akan mampu mengejutkan mereka dengan melakukan penculikan atas Genie. Revolusioner tentu akan sangat waspada terhadap musuh-musuh yang seperti ini. Dan anggota Chipperpol yang bertopeng bukanlah juga musuh yang tidak terduga. Jadi mesti ada orang lain selain mereka dan tentunya akan mengarahkan kita kepada musuh yang tidak terduga. Pertanyaannya, siapa orang di balik kasus ini?
Kemungkinan karakter yang cukup kuat untuk masuk ke dalam persentase penculik adalah Akainu yang terlibat dalam insiden ini. Jika kita kembali ke chapter 595, kita akan melihat Akainu berbicara dengan Bonnie, dan Bonnie sepertinya menyalahkan Akainu karena bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ini juga akan terkait dengan kata-kata dari Akainu di chapter terbaru, yakni chapter 1092 kemarin, di mana Akainu bentrok dengan Kuma di Marejoa. Sudah pasti Akainu terlibat dalam kejadian ini. Perkataan Akainu di chapter 1092 dipertanyakan, apalagi sepertinya Akainu justru membiarkan Kuma kabur pada saat itu. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, kapan sebenarnya proyek Pasifista dimulai? Nah, dari sini kita akan mencoba untuk menjabarkan beberapa timeline kapan Pasifista pertama kali dibuat. Kita tahu dari chapter 1066 bahwa Vegapunk telah ditangkap setelah Meds dibubarkan sejak 22 tahun yang lalu. Chapter ini pun memberikan kita konteks tentang informasi yang kita dapatkan di chapter 840. Vegapunk ditangkap setelah ditemukannya faktor silsilah. Kemudian kita telah melihat di chapter 1072 bahwa Kuma biasa mengunjungi Vegapunk di Egghead, dan dikatakan di chapter 1061 bahwa Bonnie pernah ke sana bersamanya. Tidak ada timeline waktu yang diberikan untuk adegan ini, tetapi tersirat bahwa ini terjadi setidaknya 1 dekade yang lalu. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Kuma masih bersama dengan Dragon 12 tahun yang lalu ketika mereka menyelamatkan warga sipil dari kebakaran di kerajaan Goa. Namun di sini kita bisa mulai melihat detail yang sangat menarik. Mata Kuma tertutup dari pandangan, alias tidak ada pupil mata yang terlihat. Detail ini juga berlanjut di chapter 794 dan juga 908. Kita melihat Sabu mengingat kembali waktunya bersama dengan kaum revolusioner setelah dia sadar kembali. Sekali lagi, lihat Kuma baik-baik. Mata dari Kuma tidak berisi pupil mata. Dan pada chapter 908, kita mendapatkan detail yang sangat jelas kemunculan Kuma pada saat itu. Kuma yang saat itu 12 tahun yang lalu sepertinya sudah tidak lagi memiliki mata aslinya. Hal ini sepertinya menunjukkan bahwa proyek Pasifista telah dimulai setidaknya 12 tahun yang lalu. Meskipun Kuma tetap bersama dengan Dragon dan juga Ivankov sampai beberapa waktu kemudian. Dijelaskan juga oleh Doflamingo di Marineford di chapter 560 bahwa hanya beberapa hari sebelumnya, 2 tahun yang lalu, Kuma sepenuhnya kehilangan sisi kemanusiaannya. Ini juga terkait dengan detail dari One Piece chapter 1094 yang menyebutkan bahwa Saturnus memberikan perintah untuk menghapus ingatan Kuma sepenuhnya. Jadi, dengan mempertimbangkan semua hal yang Tamagon jabarkan tadi, sekarang apakah kalian sudah bisa menebak siapa yang menangkap Genie? Tamagon rasa sedikit tidaknya Akainu pasti terlibat dan mungkin memimpin misi penangkapan ini. Namun bukan dia yang menangkap Genie. Jawaban siapa yang menangkap Genie ada tepat di depan mata kita. Ini adalah kata kunci untuk menemukan jawaban penculiknya. Ini adalah hari di mana pasukan Genie seharusnya bergabung dengan pasukan Kuma. Jadi sudah pasti di kelompok dari Genie ini mereka semua bersama dengan Kuma di hari itu. Dan karena itu adalah hari di mana mereka akan bergabung. Bukan Chopper Paul ataupun Akainu yang menangkap Genie. Itu adalah Pasifista pertama yang dibuat oleh pemerintahan dunia dengan melakukan kamuflase dan mengemban misi untuk menculik Genie. Mereka sudah memproses segala macam program yang diemban dalam misi tersebut ke tubuh dari Kuma yang sudah di-cloning menjadi pasifista bersama dengan para revolusioner. Maka dari itulah seseorang menelpon Dragon yang menyebut bahwa orang yang tidak terduga sudah menculik Genie. Yaps, itu adalah kapten dari pasukan Genie, yakni Kuma dengan sosok pasifistanya. Para pasukan yang bersama dengan Genie tidak tahu bahwa ada sosok pasifista cloningan bersama dengan mereka, namun itu bukanlah sosok Kuma yang mereka kenal. Kita bisa menyebut bahwa penculiknya adalah Pasifista PX1. Jadi tentu ini masih berbuat teori dan spekulasi ya tentang siapa sebenarnya penculik dari Genie. Bisa saja Oda Sensei berpikiran simpel, yakni marinir yang menculik atau lebih tepatnya Akainu. Namun biasanya plot twist tentu akan menambah daya tarik cerita jika penculik lebih dari sekedar mereka saja. Jadi tentu kita akan melihat perkembangan cerita dan menemukan jawaban atas siapa sebenarnya pelaku penculikan Genie. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.